Ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran dimensi ruang. Pada saat ini, saya akan memberi materi jarak garis dan bidang serta menghitung sudut dalam bangun ruang. Yang pertama, kita akan memulai dengan jarak antara dua garis yang sejajar. Oke? Nah, kita masuk contohnya, itu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Di mana titik R itu berada di tengah-tengah EH dan titik S di tengah-tengah BC. Nah, yang akan kita cari adalah panjang BR, panjang atau jarak antara garis BR dan garis SH. Oke. Nah, kita tarik garis RS. Nah, jadi kita dapatkan segitiga, boleh kita menggunakan segitiga HRS, boleh juga menggunakan segitiga RBS. Nah, jadi ini saya pakai segitiga HRX, jadi nanti akan dicari itu panjang RX. Oke, jadi saya cari dulu panjang dari HS. Oke, HS. Jadi mencari panjang HX, saya menggunakan segitiga HCS. Di mana SC itu adalah 3 cm karena setengah dari BC. BC itu 6. Nah, sudah itu HC itu adalah diagonal sisi. HC adalah diagonal sisi. Jadi saya bisa mencari HS atau SH menggunakan Pitagoras. Jadi 3 pangkat 2 tambah 6 akar 2 pangkat 2, saya mendapatkan 9 cm. Setelah mendapatkan panjang SH, maka saya gunakan segitiga RHS. Di mana kita sudah mendapat semua datanya. RS itu 6 akar 2 karena dia sama panjang dengan diagonal sisi. Jadi dia sejajar dengan diagonal sisi HC dan diagonal sisi EB. RH itu adalah 3 cm karena merupakan titik tengah dari EH, berarti 6 bagi 2, 3 cm. HX kita sudah dapat 9 cm. Yang akan kita cari adalah RX. Nah, menggunakan luas segitiga, di mana kita tahu luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Jadi alasnya boleh RH, boleh HS. Tingginya boleh RX, boleh RX. Oke? Nah, kita dapatkan RX itu 6 akar 2, RH itu 3. SH 9, RX itu yang akan kita cari. Jadi, kita dapatkan 6 akar 2 kali 3 bagi 9. Berarti 6 kali 3, 18. 18 bagi 9, 2. Karena kan setengahnya sama, kita bisa abaikan. Jadi 18 bagi 9, 2. 2 akar 2. Oke? Nah, berikutnya. Nomor 2. Kubus ABCDEFGH. Panjang rusuk 8. Titik P di tengahnya AB. Oke? Titik Q di tengahnya BC. Nah, yang akan kita cari panjang PQ, jarak antara panjang PQ dan panjang EG. Oke? Nah, jadi dia itu bisa berbentuk, nanti dia berbentuk trapesium. Yang kita cari yang ini, KQX. Nah, jadi kita mencari satu demi satu unsurnya yang kita butuhkan. Panjang garis yang kita butuhkan. Jadi saya cari dulu GQ. GQ itu kita dapatkan dari segitiga GCQ. GCQ. GCQ di mana GC 8, CQ 4. Berarti pakai Pitagoras kita dapat GQ. Dapat 4 akar 5. Kan 36 ditambah 16 tambah 64, kita dapatkan 80, kita dapat 4 akar 5. Setelah itu kita cari EG.
EG itu adalah diagonal sisi, berarti kita dapatkan 8 akar 2. Sudah itu PQ. PQ itu sama panjang dengan setengah diagonal sisi. Karena P itu di tengahnya AB dan Q di tengahnya BC. Kita dapat 4 akar 2. Jadi menggunakan dia berbentuk trapesium. Berbentuk trapesium. PQGC itu berbentuk trapesium. Nah, yang akan kita cari adalah QX. Nah, kita cari dulu GX. GX. Karena PQGE ini adalah trapesium sama kaki, maka besar GX dan yang sebelah sini itu sama. Jadi GX boleh saya dapatkan dari EG dikurangi PQ, saya bagi 2. Jadi saya dapatkan 2 akar 2 cm. Sehingga QX itu saya bisa dapatkan dari GQ pangkat 2 kurangi GX pangkat 2. Kita dapatkan 6 akar 2 cm. Jadi pada dasarnya yang kita butuhkan di dalam dimensi ruang itu adalah rumus Pitagoras. Selain rumus Pitagoras, kita butuh juga mengingat luas segitiga. Yang lalu kita juga sudah pernah menggunakan aturan cos dan aturan sin. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke jarak antara dua garis yang bersilangan. Tadi itu dua garis yang sejajar ya. Kubus ABCDEFGH, panjang rusuk 6 cm. Titik M perpotongan diagonal EFGH. Yang mau dicari panjang garis AC dengan panjang garis BN. Oke, tidak ketemu, tidak sejajar, dia bersilangan. Oke, kita cari dulu. Jadi saya menggunakan garis bantu HM. Oke, karena HM dan NB sejajar, jadi yang saya cari adalah NX. Boleh dari sini tarik garis N, karena dia ini kan semua pasti sama panjang. Oke, saya lanjut. Jadi menggunakan segitiga HMN. HN itu setengah diagonal ruang, NM itu adalah tinggi. Pakai Pitagoras, kita dapat MH. Oke, ini HN setengah diagonal ruang, ini kan tingginya HM. HM yang ini. Kalau saya tarik garis dari titik N ke M, dia sama dengan tinggi kubus ABCDEFGH. Dia sama dengan tinggi kubus. Oke. Setelah itu, yang kita cari adalah NX. Dengan menggunakan luas segitiga, maka kita dapatkan 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 alas kali tinggi ya. Dapat NX-nya, kita dapat 2 akar 3. 6 bagi akar 6, dapat akar 6, akar 2 kali akar 6, akar 12, akar 12 itu 2 akar 3. Kan? Oke. Selanjutnya, balok ABCD, FGH, panjang AB 1, panjang AD 2, AD dengan BC itu sama ya, panjang AE 4. Sudah itu titik P di tengah-tengah BF. Yang ditanya jarak antara garis AD dan garis HP. Ini bersilangan. Yang tadi nomor 1 itu bersilangan tegak lurus, jadi dia lebih mudah kita hitung. Kalau ini kita harus mencari lagi garis bantu atau bidang, sebuah bidang. Jadi saya tarik titik P sejajar AD. Dari titik P saya tarik sejajar AD, saya dapatkan sebuah bidang, yaitu bidang HMP. Bidang HMP ini saya perpanjang. Saya dapatkan
Jadi bidangnya ini saya perpanjang supaya kita bisa menghubungkan dengan titik AD. Jadi setelah saya perpanjang, kita berpatokan pada titik D, ya, berpatokan pada titik D. Jadi ini saya perpanjang bidang HMP. Jadi boleh juga saya perpanjang HP terus ke sini. Jadi dia membentuk sebuah bidang. Nah, tapi saya ambil saja yang bidang yang berpotongan dengan titik D. Oke, jadi saya tarik garis ini. Jadi bidang ini yang karena saya mau berpatokan pada titik D, boleh juga berpatokan pada titik A atau pada garis yang ada di AD. Tapi pada saat ini yang lebih mudah itu apabila saya berpatokan pada titik D. Nah, sehingga ini adalah yang kita mau cari, DR. Oke? Nah, jadi jarak antara AD dan HP itu adalah DR. Nah, karena garis HN ini adalah perpanjangan dari bidang atau perluasan dari bidang HMP. Jadi dia ini merupakan salah satu perluasan dari bidang HMP. Nah, saya tidak memperluas lagi ke sini karena saya mau menggunakan titik D untuk menghitung jaraknya. Jadi dengan sebuah segitiga HND, di mana DN itu 2 cm. Kenapa 2 cm? Karena DC 1 cm, CD juga ini 1 cm. Kenapa 1 cm? Karena titik P kan di tengah. Jadi apabila saya tarik sejajar, maka ini juga titik tengah dari GC. Sehingga jarak dari sini, HM sama dengan MN, jarak dari DC sama dengan CN. Jadi HD saya dapatkan 4 cm karena tinggi balok. Ya, jadi dia memenuhi tinggi balok. Jadi HN-nya saya cari menggunakan Pitagoras. 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 dapat 2 akar 5. Yang kita mau cari DR dengan menggunakan luas segitiga, nah, maka kita dapatkan DR itu 4 akar 5 per 5 cm. 4 kali 2 dibagi 2 akar 5. Nah, ini saya tidak menulis kembali lagi rumus luas segitiganya ya. Tapi ini saya menghitung menggunakan persamaan luas segitiga. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jarak antara garis dan bidang. Nah, balok ABCDEFGH. Oke. Panjang CD 2. Panjang BC 4. Panjang BF 6. Titik K berada di tengah-tengah AD. Kita mencari jarak antara garis CD dengan bidang EFK. Bidang yang dilalui EFK. Nah, jadi saya perpanjang. Jadi saya perluas bidang EFK. Saya perluas. Kalau saya perluas, dia bisa ke sini, ke bawah. Dia bisa juga bergeser dari searah EF. Oke, dia juga bisa bergeser ke sana searah memperluas bidangnya ke EK. Nah, jadi kita mencari supaya perluasan bidang EFK itu dapat kita ketahui daerah mana. Jadi EK berarti EK ini saya perpanjang berarti mengikuti. Berarti garis ini berada pada bidang EFHD, berarti dia berada pada bidang yang di belakang. Nah, maka saya tarik sebuah garis, HD saya perpanjang untuk bertemu, untuk memotong bidang yang dilalui oleh atau perluasan bidang EFK. Jadi perluasan bidang EFK, saya tarik garis HD supaya bisa memotong perluasan bidang EFK, saya dapat titik X.
Nah, sehingga yang akan saya cari itu adalah titik D menuju ke garis EX. Ya, ini saya namakan titik Y. Nah, jadi dari titik D, X, K. Karena siku-siku. Oke. HD itu tegak lurus dengan KD. Nah, jadi KD 2 cm karena K di tengah AD. AD panjangnya 4 cm, berarti 4 cm bagi 2, 2 cm. DX itu 6, karena panjang HD sama dengan DX. Kenapa sama? Karena ketika saya tarik garis EK dan saya perpanjang, maka panjang EK itu sama dengan panjang KX. Sedangkan segitiga EHX ini sebangun, ya, sebangun dengan segitiga KDX, sebangun dengan segitiga KDX. Nah, sehingga panjang HD itu sama dengan panjang HX. Dengan menggunakan Pitagoras, kita dapatkan KX itu 2 akar 10. Oke, jadi 4 tambah 36, 40, 2 akar 10 cm. Yang kita cari adalah DY. Nah, dengan menggunakan luas segitiga, saya tidak menuliskan lagi rumus luasnya ya. Saya langsung saja, maka saya dapatkan DY itu adalah 3/5 akar 10 cm. Oke, jadi kita rasionalkan penyebutnya jadi 3 akar 10 per 5 cm. Nah, oke, kita lanjut pada jarak antara dua bidang yang sejajar. Kubus ABCDEFGH, panjang rusuk jadi ABCDEFGH. Oke, panjang rusuknya 6 cm. Yang mau dihitung adalah jarak antara ACH dan BEG. Jadi bidang ACH dan bidang BEG. Jadi di mana saya tarik garis tengah yang tegak lurus di bidang BEG, tarik dari B membentuk garis tinggi ke EG. Nah, titiknya saya beri nama X. Demikian pula di bidang ACH, saya beri nama Y. Jadi yang kita cari adalah jarak kedua bidang itu. Nah, jadi kalau jarak kedua bidang itu kita bisa cari dulu HYD, maaf. Karena kita mau cari HY. Di mana DY, EHD itu 6 karena tinggi kubus. DY itu 3 akar 2 karena setengah dari diagonal sisi. HY menggunakan Pitagoras. Jadi akar 6 pangkat 2 tambah 3 akar 2, saya pangkat 2 kan dapat 3 akar 6. 6 pangkat 2, 36. 3 akar 2 pangkat 2 berarti 9 kali 2, 18. 36 tambah 18, 54. 54 itu adalah 9 kali 6, berarti 3 akar 6 cm. Ya, sudah itu. Kita cari HXY. HYEXY itu adalah garis tinggi, karena sama-sama setengah diagonal sisi. Kalau saya tarik satu garis, dari X menuju Y, maka itu adalah tinggi kubus. Nah, tadi XY 6, HX 3 akar 2, karena setengah diagonal sisi, HY kita sudah dapat 3 akar 6, yang mau kita carikan adalah XX absen ya. Nah, dengan menggunakan luas segitiga, kita dapatkan jarak antara bidang ACH dan bidang BEG itu adalah 2 akar 3 cm. Oke, jadi kita usahakan melihat segitiga mana yang bisa kita gunakan untuk menghitung jarak itu. Apakah menggunakan luas segitiga, apakah menggunakan Pitagoras,
Apakah mau menggunakan aturan cos atau aturan sin? Oke. Nah, selanjutnya, sudut dalam bangun ruang. Menghitung sudut dalam bangun ruang. Oke. Nah, kubus ABCD, EFGH. Yang ditanyakan, nah, ini rusuknya adalah A cm. Oke. Yang ditanyakan sudut antara bidang ABCD dan bidang DC, GH. Jadi ABCD dan DCGH. Di mana ABCD dan DCGH itu berpotongan di garis DC. Garis DC berarti GC dengan CB itu tegak lurus. HD dengan DA juga tegak lurus. Berarti kedua bidang ini tegak lurus. Sehingga sudut antara bidang ABCD dan DCGH itu adalah 90 derajat. Karena tegak lurus. Nah, yang bagian B, nah, sama bidang ABCD FGH, sama juga A cm. Yang mau dicari sudut antara bidang ABCD berarti alasnya dengan bidang AD GF. Oke, AD GF. Nah, jadi AD GF ini sejajar, berarti kita bisa mengambil ABF. Ya, dimana kan titik potongin kedua bidang itu di AD, berarti saya boleh ambil di AD, ABF. Di mana A cm. Nah, ini yang saya cari. Sudutnya berapa? Karena kan perpotongannya di AD. Berarti yang kita cari sudut antara bidang ADGF dan ABCD itu berarti di A di sini boleh. Atau di D boleh juga. Nah, karena AF dan GD itu sejajar. Nah, dan dia siku-siku di B. Karena siku-siku di B sudutnya di A pasti sama dengan di F, yaitu 45 derajat. Oke, sudutnya itu 45 derajat. Nah, selanjutnya, kubus ABCDEFGH. Panjang rusuk 5 cm. Dan kita mau cari kosinus antara bidang ABD. Bidang ABD dengan bidang BDE. Oke, ABD, BDE. Berpotongan di BD. Berpotongan di BD. Berarti kalau saya tarik garis di BDE yang ini, saya tarik garis ABD, saya ketemu di sini. Kita mau cari sudutnya ini. Oke. Nah, jadi menggunakan ABE, segitiga ABE. Kita mencari BAE 5 cm, AX 5/2 akar 2 cm, karena setengah diagonal sisi, saya dapat GEX, mau mencari sudutnya, kosinus AXE samping per miring 5/2 akar 2 saya bagikan dengan 5/2 akar 6. 5/2 bagi 5/2 habis, berarti akar 6 bagi akar 2 bagi akar 6 1 per akar 3. Rasionalkan penyebut dapat 1/3 akar 3. Oke. Ya. Demikian beberapa penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi saya di nomor telepon ini juga nomor WA saya. Terima kasih.